Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi resep lagi cara membuat marmer cake yang super lembut dengan menggunakan loyang jadul baking pan ukuran 24 x 8 cm yang hasilnya ngembang sempurna, empuk, lembut, serta tidak seret di tenggorokan. Buatnya mudah dan bahannya ekonomis. Di sini cocok banget untuk ide cemilan keluarga di rumah, untuk teman ngopi atau teman ngeteh, atau bisa dijadikan untuk ide jualan juga. Resep marmer cake yang satu ini benar-benar anti gagal. Rasanya enak, moist banget, seratnya halus dan berpori lembut, serta nggak lengket sama sekali di tangan kita. Marmer cake yang satu ini lembutnya bisa bertahan 5 hari di suhu ruang. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita lelehkan margarinnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan margarin sebanyak 100 gram, kemudian ditambahkan dengan minyak goreng sebanyak 50 ml sambil diaduk-aduk hingga semuanya tercampur. Kalau sudah, kita angkat dan diamkan hingga dingin. Lanjut, kita siapkan wadah bersih, lalu masukkan 5 butir telur utuh ukuran sedang, kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut, kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Teman-teman bisa menggantinya dengan ovalet atau TBM. Untuk mengurangi aroma bau hamis, sebaiknya kita menggunakan vanili cair atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk agar rasanya lebih gurih. Tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Kemudian semua bahan kita akan mixer dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu, kurang lebih 5 menit saja. Kalau sudah 5 menit, kita naikkan ke volume yang paling tertinggi sampai mengembang hingga putih kental dan berjejak. Kalau sudah putih kental dan berjejak, kemudian kita matikan mixernya. Untuk tingkat kekentalannya harus seperti ini ya teman-teman. Jika diangkat gagang mixernya, si adonan tidak mudah jatuh. Lanjut, kita akan ayak tepung terigunya. Di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 15 gram. Dan di sini ada tepung maizena, tambahkan sebanyak 15 gram. Lanjut, tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian semua bahan kita ayak. Tujuan diayak agar adonan tidak ada yang menggerindil. Kemudian kita akan mixer kembali asal tercampur rata saja dengan menggunakan volume yang paling terendah saja ya. Kalau sudah, kita akan matikan mixernya sejenak, lalu kita akan tuang margarin yang sudah dilelehkan tadi. Kita tuang semuanya. Kalau sudah, kita akan campurkan kembali si adonan dengan spatula saja ya, tanpa harus menggunakan mixer. Kita aduk balik pelan-pelan seperti ini saja sampai benar-benar adonan tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita akan ambil sebagian adonan atau secukupnya saja, kurang lebih 6 hingga 7 sendok makan. Kalau sudah, tambahkan pasta coklat secukupnya. Di sini saya menggunakan 3 tetes saja. Kalau tidak ada pasta coklat, bisa menggunakan dengan coklat bubuk ya. Lanjut, diaduk-aduk hingga pasta coklatnya merata. Kalau sudah, lanjut kita siapkan loyang jadul yang sudah diolesi dengan Carlo. Untuk loyangnya baking pan ukuran 24 x 8 cm. Kemudian tuangkan adonan putihnya terlebih dahulu. Kita tuang sebagian saja ya teman-teman, sambil kita ratakan asal saja. Kalau sudah rata, kita akan tuang adonan si coklatnya. Untuk motifnya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan motifnya seperti ini saja. Untuk si adonan coklatnya saya tempatkan di bagian tengah saja ya teman-teman. Tuang adonan coklat semuanya hingga habis. Lanjut, kita akan tuang semua sisa adonan putihnya. Kalau sudah, kita ratakan asal rata saja.
Agar di tengah-tengah bolu terlihat sedikit ada motif coklatnya, sebaiknya kita menggunakan gagang sendok seperti ini untuk memutar balik si adonan coklatnya, atau juga teman-teman bisa menggunakan dengan tusuk sate ya. Dan untuk memutar balik si adonan coklatnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk saya pribadi seperti ini saja ya. Kalau sudah si adonan, kita akan hentak-hentakan sejenak. Tujuannya dihentakkan agar gelembung udara di bawah adonan bisa keluar. Nah, biar nggak berlama-lama langsung saja kita panggang. Dan jangan lupa lubang yang terdapat di bagian sisi loyangnya wajib ditutup rapat. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dan gunakan api sedang cenderung ke besar. Kalau sudah 30 menit wajib kita buka kembali lubang loyangnya dan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai matang dengan menggunakan api yang paling kecil seperti yang ada di video ya. Jadi total pemanggangan seluruhnya sebanyak 45 menit. Nah, ini sudah 45 menit dan sudah matang. Lalu kita akan buka penutup loyangnya. Selagi masih panas, segeralah kita keluarkan dari loyangnya agar si bolunya tidak mudah turun. Wow, hasilnya benar-benar mulus dan gak gosong sama sekali ya teman-teman. Dan hasil bolunya benar-benar mengembang. Nah teman-teman wajib cobain deh. Pokoknya resepnya anti gagal. Ini bisa dijadikan untuk ide cemilan dan ide jualan juga. Nah lanjut kita akan lihat bagian atasnya. Kita akan balik dulu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Ini benar-benar nggak lengket sama sekali di tangan. Hasilnya cantik, gembul dan montok banget ya. Untuk bagian sisi-sisi bolunya pun nggak ada yang gosong sama sekali. Nah dirasa ini sudah nggak sabar banget ingin segera mencicipinya. Kira-kira lembutnya seperti apa? Yuk kita iris bareng-bareng kuenya. Terlihat dari irisan pisaunya pun benar-benar empuk dan lembut banget. Kita ambil satu iris dulu. Sudah terasa lembutnya di tangan ya teman-teman. Ini benar-benar lembut banget. Ini berpori halus, seratnya pun halus dan gak lengket sama sekali di tangan. Nah ini bisa tahan 5 hari di suhu ruang ya teman-teman. Jadi tips dari aku kalau membuat marmer cake yang super lembut dan empuk, jadi teman-teman harus menggunakan campurannya dengan minyak goreng ya, jangan cuma margarin saja. Dan jangan lupa teman-teman juga harus menambahkan secukupnya atau sedikit tepung maizena ya. Nah itu juga salah satu bahan yang bisa melembutkan marmer cake kita. Nah jadi teman-teman wajib cobain ya biar nggak penasaran. Nah kira-kira sampai di sini dulu videonya. Kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.